kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, pernah dengar nama Mehmet Ali Akça? Tahun 1985, nama ini mengguncang dunia. Pada tanggal 13 Mei tahun itu, sebuah senapan menyala dari tangan Mehmet Ali Akça. Siapa dia? Dia mahasiswa garis keras Turki, seorang residivis, buronan penjara. Dia seorang muslim garis keras. Siapa yang ditembaknya? Pemimpin gereja Katolik sejagat, Sri Paus Yohanes Paulus II. Banjir kutukan datang dari mana-mana, tapi Mehmet Ali Akça menjawab enteng. Tuhan menyuruh saya membunuh Sri Paus. Percobaan pembunuhan itu memang tidak sampai mencabut nyawa Sri Paus, tapi duka tembakan akibat terjangan peduli Mehmet Ali Akça membuat Paus mengalami kesulitan dalam kesehatan di usia tua. Marah Sri Paus? Sama sekali tidak. Hanya beberapa waktu sesudah keluar dari kondisi kritis dan keadaannya pulih, Sri Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Mehmet Ali Akça di penjara. Tidak ada amarah terpancar dari wajah. Dia menemui penembaknya, menepuk-nepuk bahu Mehmet dan mengampuni Mehmet Ali Akça. Apa yang dibuat Sri Paus sesungguhnya bertentangan dengan logika kekerasan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi mengagumkan bahwa di tengah banjir kutukan yang menghendaki seorang calon pembunuh mesti dihukum mati, Sri Paus justru tersenyum begitu lebar terhadap calon pembunuh. Dan lihat apa yang terjadi. Sesudah Sri Paus mengampuni Mehmet Ali Akça, pengadilan Italia membebaskan hukuman penjara seumur hidup yang telah ditetapkan bagi Mehmet Ali Akça. Sesudah Mehmet keluar penjara, dia mendengar Sri Paus Yohanes Paulus II sudah meninggal dunia di usia tua. Dia pergi ke makam Sri Paus, mempersembahkan bunga mawar dan mencucurkan air mata. Apa yang dibuat oleh Sri Paus Yohanes Paulus II sungguh-sungguh mencerminkan ajaran cinta kasih Yesus, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kamu. Ini sesungguhnya membenarkan pertanyaan Yesus. Jika kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kamu, apakah jasamu? Jika kamu hanya mengasihi orang mengasihi kamu, apakah jasamu? Yesus lebih jauh. Dia mengubah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi dengan hukum cinta kasih. Kasihilah musuh-musuh dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jika orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Jika orang mengambil bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nampak ekstrim, nampak perselisihan. Tapi dengan itu Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa iman mesti berbuah, iman mesti ditunjukkan dalam kehidupan setiap hari. Dan Yesus sudah tunjukkan kasihnya adil bagi semua. Yesus begitu murah hati kepada semua orang. Tahu bagaimana Yesus mengasihi orang. Lihat bagaimana dia memancarkan matahari dan menurunkan hujan. Adakah Yesus memilih? Tidak. Matahari yang memancarkan kepada orang baik dan orang tidak baik, hujan yang menurunkan kepada orang benar dan orang tidak benar. Itulah kasih Allah. Itulah kemurahan.
Dan Yesus ajak kita semua untuk melakukan hal yang sama. Tapi mengikuti kata-kata Yesus itu tidak gampang. Mengasihi orang yang bersalah tadi. Kasih seperti itu hanya bisa ditunjukkan kalau ada pengosongan dalam diri, ada spiritualitas pengosongan ini, supaya kita bisa mentahtakan sesama dan kesalahan-kesalahannya di dalam hati dan jiwa. Membuat diri yang tidak bersalah seolah-olah bersalah, membuat diri yang menang seolah-olah kalah, supaya kita bisa memenangkan orang lain. Saudara-saudara terkasih, Sri Paulus Yohanes Paulus kedua bisa memaafkan dengan Akca pembunuhnya karena dia memiliki semangat pengosongan diri, semangat mengampuni, tidak menjas, tidak menghakimi. Benar kata Santa Felicia dan Calcutta, if you judge someone, you have no time to love them. Jika kamu menghakimi seseorang, kamu tidak punya waktu mengasihi mereka. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, kita hidup di tengah dunia yang syarat dengan konflik, syarat dengan perkelahian. Di mana-mana konflik, di mana-mana perkelahian, perkelahian suami istri, perkelahian orang tua dan anak-anak, perkelahian antar sahabat, perkelahian antar tetangga. Apa sebabnya? Karena tidak ada spiritualitas pengosongan diri dalam hidup kita. Mari kita mengosongkan diri supaya kita bisa mentahtakan sesama dalam hidup dan karya. Kasihilah sesama dan berjuanglah baik bagi mereka yang membenci kamu. Amin.